Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam Sekolah Minggu Gereja Baptis Efrata, kelas remaja, pemuda, dewasa, dan senior. Hari ini kita sudah sampai di pelajaran yang ke-9 dengan judul Tekun Beriman dengan Mata Tertuju pada Kristus. Firman Tuhan yang mendasarinya diambil dari kitab Ibrani, pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang kedua. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pagi hari ini. Allah Bapa yang bertahta di atas kerajaan yang mulia, segala puji, hormat kami naikkan kehadirat Engkau, karena Engkau lah Allah kami yang patut dipuji dan ditinggikan. Pada hari ini kami ucap syukur Engkau masih memperkenankan kami untuk bisa menikmati hari ini, dan terlebih lagi terus boleh belajar kebenaran firman Tuhan melalui sekolah minggu. Tuhan memberkati kami, memimpin kami dari awal pertengahan ke akhirnya, supaya kami boleh semakin mengerti dan memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh di dalam Tuhan, semakin dewasa dan berbuah bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami siap belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan mengajar setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita sebagai orang-orang percaya adalah sebuah arena perlombaan. Seperti apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, di dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Demikian pula kita mengingat Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa kehidupan kita orang-orang percaya adalah seperti sebuah pertandingan, di mana kita harus masuk di dalamnya, ambil bagian dan menyelesaikan pertandingan itu sampai pada akhirnya, sampai kita mencapai garis finish. Dan ketika kita mencapai garis finish itu, ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Hal inilah yang dinasihatkan oleh penulis kitab Ibrani, bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk masuk di dalam gelanggang perlombaan. Pada pasal sebelumnya, penulis Ibrani memberikan contoh-contoh orang-orang yang menyelesaikan perlombaan mereka dengan baik. Ada saksi-saksi iman yang ditulis, ada Abraham, ada Ishak, ada Yakub, ada Musa, ada Sarah, dan masih banyak lagi yang penulis surat Ibrani tuliskan di pasal 11. Dan pada pasal 12 di situ penulis surat Ibrani menasihatkan atau mengingatkan kepada orang-orang Ibrani bahwa sebagai orang percaya kita dipanggil seperti saksi iman yang ada di dalam pasal 11, bahwa kita juga harus masuk di dalam gelanggang perlombaan. Dalam gelanggang perlombaan itulah kita berjuang untuk terus bertekun di dalam iman kita, untuk terus berpegang teguh dan bersungguh-sungguh dalam kita hidup beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu setiap perlombaan, baik itu perlombaan olahraga ataupun mungkin perlombaan seperti 17 Agustus ya, lomba-lomba atau permainan-permainan, semuanya pasti ada aturannya. Dan peraturan itu harus ditaati oleh setiap orang yang ambil bagian dalam perlombaan itu. Jika peserta perlombaan itu melanggar aturan yang sudah ada, maka orang tersebut harus didiskualifikasi, bahkan menerima hukuman oleh karena melanggar peraturan yang sudah ada dalam setiap perlombaan. Demikian pula di dalam perlombaan iman kita, ada aturan-aturan yang telah Tuhan tetapkan untuk kita lakukan selama kita ada di dalam gelanggang perlombaan yang Tuhan sediakan untuk kita. Di ayat 1 dikatakan bahwa kita harus menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Itulah yang Tuhan ingin kita lakukan ketika kita
berjuang untuk menyelesaikan perlombaan kita. Kita harus menanggalkan beban, kita harus menanggalkan setiap dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Ya. Kehidupan lama kita tinggalkan. Kita gantikan dengan kehidupan baru bersama-sama dengan Yesus. Kita gantikan dengan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kita menjadi orang-orang atau peserta perlombaan yang mentaati aturan-aturan yang diberikan di dalam perlombaan itu. Dan kita pun bisa berlomba dengan baik dan menyelesaikan semuanya dengan baik tanpa mendapatkan hukuman ataupun mendapatkan diskualifikasi oleh karena kita melanggar aturan-aturan tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudara, memang tidak mudah, tetapi itulah yang harus kita lakukan sebagai bukti bahwa kita bertekun di dalam iman kita. Perlombaan ini untuk siapa saja? Jelas bagi semua orang-orang percaya. Tidak peduli dia anak-anak ataupun remaja, dewasa, bahkan orang-orang yang berusia lanjut, semuanya diwajibkan untuk ambil bagian dalam perlombaan ini. Sebagai bukti bahwa kita memegang teguh iman kita sampai pada akhirnya nanti. Sampai kita menyelesaikan garis finish di mana Tuhan memanggil kita kembali bersama-sama dengan Dia dan sudah menyiapkan mahkota kehidupan bagi setiap kita yang dengan tekun dan setia menyelesaikan pertandingan atau perlombaan tersebut. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dalam setiap perlombaan, pakaian atau kostum setiap atlet didesain sedemikian rupa supaya mereka bisa bergerak dengan ringan, ya. Dipilih bahan yang nyaman, bahan yang ringan sehingga tidak menjadi beban bagi tubuh mereka untuk bergerak dan menghalangi mereka untuk berlari dengan cepat atau bergerak dengan gesit, ya. Itulah yang terjadi. Demikian pula dalam kehidupan kita, Tuhan tadi katakan bahwa beban-beban yang ada atau dosa-dosa yang ada harus kita tanggalkan supaya itu tidak menghalangi kita, tidak merintangi kita, tidak menjadi beban yang membuat kita sulit bergerak ataupun sulit berlari kepada tujuan yang benar. Bayangkan ketika seseorang berlari menyelesaikan suatu perlombaan, kemudian dia harus membawa beras 10 kilo, kemudian harus membawa air galon, ya. Disuruh berlari untuk menuju garis finish, akan sangat kelelahan, akan sangat kesulitan, ya. Dan apabila beras itu diletakkan, galon itu diletakkan, maka orang tersebut akan bisa berlari dengan ringan dan akan mudah menyelesaikan perlombaan yang dihadapi. Demikian pula dalam kehidupan kita. Peraturan yang Tuhan berikan sebenarnya bukan suatu beban bagi kita, tetapi itu akan meringankan langkah kita. Ketika kita membuang segala dosa kita, membuang beban-beban dalam kehidupan kita, maka itu akan meringankan langkah kita. Saat kita taat kepada aturan-aturan yang Tuhan berikan, kita taat kepada firman Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu akan menolong kita untuk bisa menyelesaikan pertandingan kita dengan baik. Tapi seringkali kita tidak menyadari, ya. Bahkan kita merasa bahwa aturan-aturan yang Tuhan berikan itu menjadi beban. Padahal sebaliknya, itu sebenarnya memperingan langkah kita, memperingan laju kita untuk menyelesaikan perlombaan kita dengan baik, ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita ubah konsep pemikiran kita. Kita dengan rela hati, dengan senang hati segera membuang setiap beban kita, membuang setiap dosa-dosa kita, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita untuk menyelesaikan pertandingan kita dengan baik. Dengan terus berfokus kepada kebenaran firman Tuhan, kepada arahan-arahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Setiap kita ketika kita masuk di dalam perlombaan, pasti kita ingin menang. Ya. Demikian pula dalam perlombaan iman kita.
baiklah kita juga berusaha untuk menang sampai pada akhirnya. Apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa mencapai garis finish kita dan menyelesaikan perlombaan kita? Di dalam firman Tuhan, ayat yang kedua tadi dikatakan bahwa kita harus berfokus kepada Tuhan. Mata kita tertuju hanya kepada Yesus. Ya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara ketika seseorang mengikuti lomba maraton. Lari maraton bukan jarak yang pendek, jarak yang sangat panjang ya. Berkilo-kilometer mereka harus selesaikan. Ada kelelahan, ada kejenuhan, dan mungkin ada pikiran kapan ini akan selesai. Dan ketika ada sesuatu hal yang sekiranya lebih mudah dan lebih menyenangkan bagi seorang atlet maraton, sehingga dia berhenti dalam perlombaannya, beralih kepada suatu hal yang dia anggap lebih menyenangkan atau lebih mudah untuk dijalani, maka dia gagal di dalam perlombaan itu. Fokusnya untuk menuju ke garis finish sudah teralihkan dengan hal-hal yang ada di kiri kanan perjalanan ketika dia menyelesaikan lomba itu. Mungkin ada makanan, mungkin ada minuman, atau tempat istirahat yang nyaman. Jika tergoda dengan semuanya itu, dia akan berhenti dan tidak bisa menyelesaikan lomba maratonnya. Demikian pula dalam kehidupan kita. Ketika kita berjuang di dalam perlombaan kita layaknya seperti orang yang berlari maraton. Kita berjuang dari kita kecil sampai kita usia lanjut, kita harus tetap bertekun di dalam iman kita. Yang harus kita lakukan, kita berfokus hanya kepada Tuhan. Mata kita hanya tertuju kepada Dia. Sehingga ketika ada di kanan kiri kita suatu hal yang menggiurkan ditawarkan oleh dunia ini, kita tidak terlena atau tidak tergoda untuk berhenti dan mampir merasakan semuanya itu. Sehingga kita lupa akan perlombaan kita yang harus kita selesaikan. Bahkan kita sudah terperangkap di dalamnya. Nah, hati-hati. Ketika kita tidak mau menghadapi semuanya itu, atau kita tidak ingin tergoda oleh semuanya itu, maka kita harus tetap berfokus kepada Tuhan. Mata kita harus tetap tertuju kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Ketika mata kita tertuju kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, pastilah kita bisa menyelesaikan pertandingan kita atau perlombaan kita dengan baik. Apa yang harus kita lakukan selama kita bertekun di dalam perlombaan kita, yaitu kita terus bertekun di dalam belajar firman Tuhan, bertekun dalam berdoa, bertekun di dalam beribadah, bertekun dalam bersaksi. Itulah yang harus kita kerjakan. Dan saat kita mengerjakan semuanya itu, dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu menyelesaikannya. Tetapi oleh karena Roh Kudus ada dalam kehidupan kita dan mata kita tetap tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus, pastilah kita bisa menyelesaikan semuanya itu. Dan pada akhirnya ketika kita menyelesaikan perlombaan kita dan mencapai garis finish, Tuhan Yesus mendapati kita sebagai anak-anaknya yang setia, hamba-hambanya yang setia, dan Tuhan sediakan mahkota kehidupan bagi setiap orang yang menyelesaikan perlombaan atau pertandingan iman mereka dengan baik. Itulah yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Kita akan menutup sekolah minggu kita dengan berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk hari ini kami ucap syukur kami boleh diajar untuk kami terus hidup di dalam bertekun dalam iman kami saat kami menjalani kehidupan kami. Kami terus setia di dalam membaca firman Tuhan, berdoa, dan juga beribadah serta bersaksi. Dan biarlah sampai pada akhirnya nanti kami boleh menyelesaikan perlombaan kami dengan baik, dan kami boleh mempersembahkan yang terbaik buat Engkau melalui setiap pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, berkati dan sertai kami, tolong kami untuk menjalani perlombaan kami masing-masing, perjuangan kami masing-masing di dalam kami menghidupi iman kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.